Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada malam hari ini akan kita sampaikan bagaimana wataknya manusia, terutama yang lahir di Kamis Manis. Kamis itu 8, Manis itu 5, jadi jumlahnya 13. Lintang sangka tikel, lakunya bintang Satrio Wibowo. Pekerja, kadangkala kamu sering mendapatkan halangan. Kadangkala kamu kalau bekerja sering mendapatkan halangan. Keras hati, keras bicara, berangan-angan tinggi, dan kamu banyak cita-citanya. Tapi kamu bijaksana dan pandai bergaul. Banyak kawan, hanya agak suka, kadangkala kamu suka dipuji dan suka mencampuri, kadangkala ingin tahu apa itu urusan orang lain. Dan lekas, kamu kadangkala patah hati, saudaraku. Kamu punya sifat Satrio Wibowo, suka berterus terang, dan kadangkala kamu orangnya pemberani. Kamu memperoleh kehidupan yang menyenangkan kelak, saudaraku, serta kedudukan yang luhur. Kamu sebenarnya cocok menjadi seorang pemimpin. Lakunya bintang, kamu pendiam, lemah lembut hatinya. Kadangkala kamu tak tahan untuk begadang, ataupun kamu tidak tahan melek. Kadangkala bicaranya berharga, kehendaknya sukar dicegah. Kamu ini tidak terlalu banyak punya saudara. Dan kamu mempunyai gagasan berdagang. Jadi yang perlu saya sampaikan, wiridmu adalah ya alimu, ya akimu, 800 kali sehari dilarang minum, tidur. Ataupun kamu kalau tidur membujur ke timur, karena kamu mempunyai kodam terkuat, mempunyai cita-cita tinggi, tabah, dan kamu banyak dukungan. Karena kamu punya kodam serigala haul ataupun macan putih. Jadi yang perlu saya sampaikan untuk kamu, si Kamis Manis yang betulnya 13, siapa yang tidak ingin menjadi kaya? Tentu semua orang ingin menjadi kaya. Kaya tidak serta-merta diraih begitu saja, saudaraku. Tapi bersungguh-sungguh, berjuang dan berdoa. Ketekunan usaha, terutama memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tapi jangan lupa di dalamnya Anda berusaha dan bekerja tentunya untuk barang-barang yang halal dan diridhoi oleh Allah. Karena kita ada karena Allah. Kita memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha laqhaniyum 'anil alim. Mintalah kepadaku niscaya akan aku beri karena aku Maha Kuasa. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang lahir di Kamis Manis, tiap-tiap mulai pekerjaan yang baik, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, saudaraku. Karena apa? Supaya kamu tercapai cita-citamu. Dan apabila kamu mengalami kesulitan-kesulitan yang sulit, maka kamu menghadaplah ke timur, melihat cahaya matahari ciptaan Allah. Di pagi hari menghadaplah ke timur. Tujuannya apa, saudaraku? Karena matahari ini ciptaan Allah. Bukan berarti kita mengarah. Beda kiblat, saudaraku. Kalau sholat kita menghadap ke kiblat, ke barat. Jadi baru saya sampaikan, menghadaplah ke timur di saat matahari keluar dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 300 kali. Setelah itu ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi seperti itu, saudaraku. Tujuannya apa? Supaya apa yang jadi angan-angan kita dikabulkan. Jadi jangan meminta sesuatu kebutuhan, ya saudaraku ya. Ya Allah, aku butuh, ya Allah, aku butuh kendaraan, ya Allah, aku butuh rumah, ya Allah, aku butuh istri, ya Allah. Jadi kebutuhan, jangan keinginan, ya saudaraku ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim 300 kali menghadap ke timur. Karena matahari ini ciptaan Allah. Seandainya matahari ini ciptaan pemerintah Jokowi ataupun pemerintah Amerika sekalipun, dari sebelum Masehi sampai sekarang masih terasa panas. Betapa banyak kayu bakar dibutuhkan dan betapa banyak tabung gas LPG diperlukan. Tapi karena kebesaran Allah, seluruh dunia menikmatinya.
Jadi primbon itu penelitian nanging kenyataan. Jadi orang-orang Jepang ini saudaraku menyembah matahari, agamanya Majusi, bahkan benderanya pun simbolnya matahari. Kita adalah orang Islam, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Kita beramal ma'ruf nahi mungkar, kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Memang takdir ada di tangan Allah. Tapi jika kita mengetahui, maka takdir itu bisa kita ambil melalui primbon-primbon, saudaraku. Dan primbon ini penelitian nanging kenyataan. Kalau kita tahu jalur yang salah, maka kita mencari jalan yang benar. Ataupun saudara kita tahu salah, maka kita ingatkan supaya di jalan yang benar. Sesudah itu saudaraku, apabila saudaraku mengalami kesulitan, supaya tidak menjadi miskin dan sudah kaya tidak menjadi miskin ataupun menjadi fakir, maka biasakanlah membaca sholawat setiap hari dan malamnya sebanyak 500 kali sholawatmu di tatkala kamu mau tidur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saudaraku, supaya kamu tidak menjadi fakir. Nah, kamu ini si Kamis Manis, kamu punya angan-angan ataupun cita-cita yang tinggi. Saat makan, kamu beda saudaraku. Saat makan, kamu berdoa. Kenapa? Di dalam makananmu ini ada suplemen makanan yang akan menjadi darahmu, menjadi dagingmu, juga menjadi kekuatanmu, semangatmu. Jadi maka kamu harus banyak-banyaklah memohon kepada Allah, bertawasul, beristikharah saudaraku. Jadi kamu berdoa, ya Hafizu, ya Hakimu, ya Wakilu, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ya Hafizu, ya Hakimu, ya Wakilu, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu doa makanmu, supaya itu menjadi semangatmu dan kamu mencari rezeki jadi berkah. Kamu bisa menjadi kaya saudaraku. Yang perlu saya sampaikan malam ini, saya si Kliwon bahagia, cinta damai dan bersyukur. Insya Allah jujur dan berbuat baik. Ingatlah, kekuatan terbesar kita berasal dari Allah, Tuhan kita lah yang hebat, bukanlah kita yang sakti. Bukankah manusia belajar untuk ikhlas? Biarkan Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Tuhan itu adil. Kalau semua pemimpin siapa? Masyarakatnya. Jadi yang perlu saya sampaikan, sudah saya usahakan apa semaksimal mungkin untuk si Kamis Manis. Kami berjuang dan bersungguh-sungguh menyampaikannya. Kenapa? Meramal ini menggunakan elemen langit, bintang, menggunakan bumi, kompasnya, manusia menggunakan wetonnya. Rasulullah bersabda, carilah hari terbaik, hari besarmu, hari yang terbaik, hari besarmu untuk melakukan pesta besarmu. Jadi hari itu dicari saudaraku, mana yang baik. Terciptanya bumi di hari Minggu, terciptanya manusia di hari Jumat, disempurnakannya manusia di hari Sabtu, terciptakannya pohon-pohonan dan hijau-hijauan di hari Rabu, terciptanya hari Senin, diciptanya karena air lautan dan air asin laut. Seandainya tinta terbuat dari air lautan, tidak cukup menulis kebesaran Allah. Jadi kita wajib bersyukur. Jangan marah karena hujan deras, jangan marah karena badainya, jangan marah karena topan ataupun angin puting beliung dan lain sebagainya. Tapi marahlah dengan dirimu sendiri, buatlah rumah yang kokoh supaya kamu tenang di dalamnya bersama keluargamu. Jadi agama mengajarkan kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Agama mengajarkan kita saling tegur sapa dan salam. Agama mengajarkan kita kebaikan, bukan kejelekan. Jadi kepada saudaraku, kita saling mendoakan walaupun berbeda agama. Saya ucapkan salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam untuk yang berkeyakinan lain. Saya si Kliwon, mohon maaf kenapa saya menggunakan kopiah seperti ini. Ini adalah atribut daripada kopiah kebesaran yang ada di Lampung. Ini tradisi kami yang ada di Lampung. Sebenarnya saya orang Jawa yang lahir di Jawa, daerah Banyuwangi. Ibu saya dari Jogja Kulon Progo, bapak saya dari Madiun. Saya asli orang Jawa, Kulon Sampurasun. Karena saya diangkat saudara dengan Papi Mance ataupun Bupati Tulang Bawang, Bapak Dr. Abdul Rahman Sarbini, sebutan saya di Lampung Pangeran Sakti.
Asli saya orang Jawa. Jadi semoga beliau, Bapak Bupati Tulang Bawang, Bapak Abdurrahman Sarbini yang dimuliakan, semoga sehat-sehat selalu dan diberikan kerahmatan, dipanjangkan umurnya dan diberkahi ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Tabe pun, ia pun, itu Pak Subiksu, saudaraku wariku yang ada di Lampung. Kami bangga menjadi putra-putra daerah Lampung. Walaupun saya orang Jawa tapi saya bangga. Di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Tabarakallah. Kembali lagi, ada saudaraku saat ini Kliwon bahagia, cinta damai, bersyukur, jujur dan berbuat baik. Ya Allah, apabila kamu mengalami kesulitan-kesulitan dan sulit, maka kamu perbanyaklah membaca Ya Zudkauli, Ya Wahabu, Ya Karim, Ya Munim, untuk mencari rezeki tanpa kesulitan, supaya kamu tidak sulit mencari rezeki. Kadang-kala buatlah sesuatu, gembolan ataupun pegangan, dikatakan jimat silakan, dikatakan apapun monggo. Jadi kami hanya menyampaikan walaupun satu ayat. Jadi wafaknya nanti kita sampaikan di konten ini. Jadi doanya sudah, tinggal azimatnya. Tulislah ibarat di jalan, awas jangan menyeberang. Ada anak sekolah misalnya, ya jangan ngebut naik motornya saudaraku. Awas banyak buaya, jangan masuk ke air. Kenapa? Di situ banyak buaya. Jadi penitan yang kenyataan. Begitu juga seperti azimat, pengingat supaya kita menjadi sadar diri dengan adanya sesuatu yang kita buat. Nah, ini dibuat sendiri saudaraku. Jadi wafaknya seperti ini. Nah, ini dibuat sendiri saudaraku. Di garis lurus bawah sendiri saudaraku ya. Dikasih garis lurus supaya apa? Supaya kita juga hatinya lurus. Jadi seperti ini saudaraku. Jadi dibuat seperti ini. Tujuannya apa? Ini dipaku di atas pintumu. Pintumu itu dipaku. Supaya apa? Tujuannya supaya makhluk yang ada di bumi ataupun orang yang niat jahat tidak mengganggu kita. Jangan meludah depan pintumu, jangan meludah depan daganganmu, karena apa? Itu mengganggu juga rezekimu. Jadi apabila menjelang maghrib, tutuplah pintu, karena di situ di balik pintu kadangkala ada makhluk yang tidak kasat mata yang mengganggu ketenteraman keluargamu, bahkan mengganggu dirimu. Karena namanya makhluk itu supaya rumah tangga cerai-berai, supaya kita berantem dan ribut. Kadang-kala kita kalau pergi tempat tidur kita tidak kita pukul-pukul pakai sapu, setelah kita pergi baunya tidak karu-karuan saudaraku. Karena lidi sapu yang terbuat dari lidi aren ataupun lidi kelapa itu bisa mengusir setan. Sambil sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 99 kali, maka kamu menjadi disukai orang, kelihatan kamu cantik dan ganteng. 100 kali sallallahu ala Muhammad menambah rezekimu. Jadi ini sholawat Jibril, pendatang rezeki. Sholawat pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Siapa Muhammad itu? Padahal Nabi kita Rasulullah belum terlahir. Maharnya, mas kawinnya Nabi Adam alaihissalam untuk si Siti Hawa. Sallallahu alaihi Muhammad diartikan sholawat Jibril, kadang-kala diartikan sholawat pendatang rezeki. Karena yang mengamalkan ini kadang-kala banyak rezekinya. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi ke permasalahan menarik rezeki dengan tanpa kesulitan. Itu kadang-kala kita bekerja cerdas, tidak kerja keras. Kalau kerja berdasarkan keras, yang paling kaya adalah orang-orang perwatu ataupun kuli bangunan yang kerjanya berat, tapi kadang-kala mohon maaf penghasilannya tidak banyak ataupun tidak kaya. Berarti mereka kerja keras tapi tidak kerja cerdas. Yang terpenting adalah kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, ingin rasanya kami bersentuhan dan bersalaman supaya kalian menjadi orang-orang hebat dan kaya, terutama yang lahir di Kamis Manis, saudaraku yang wetonnya 13. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, si Kamis Manis, apabila kamu ingin minta sesuatu melalui kodammu, maka banyaklah kamu membaca surat Al-Ikhlas. Apalagi memanggil kodamnya, kodam Abdul Wahid yang ada di Al-Ikhlas. Dengan cara kamu berpuasa mulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Puasa mutih, tidak memakan sesuatu yang berwarna hijau, kuning, ataupun yang lainnya. Cukup warna putih. Menggunakan nasi, tidak menggunakan lauk, saudaraku. Ataupun nyerowot menggunakan jagung. Bukan jagung, saudaraku, singkong. Menggunakan singkong, tidak usah digoreng, tidak usah kasih bumbu selama 3 hari. Minumnya air putih.
Nah, ini sambil perbanyak kamu membaca wiridnya, saudara. Jadi sebelum memulai kamu memanggil Qodam Al-Ikhlas, maka kamu membaca Al-Ikhlasnya 1 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Qul huwallahu ahad ini, saudaraku, Al-Ikhlas ini jantungnya Al-Qur'an. Kalamilahi, Allah bicara dengan manusia. Jadi di dalam Al-Quran ini menyampaikan sesuatu kaitan manusia hari ini dan akan datang, dan bagaimana caranya menjadi manusia yang baik. Kalam ilahi, saudaraku. Kalau kita sholat, kita ini bicara dengan Allah. Tapi kalau Al-Quran, Allah bicara dengan kita. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang perlu saya sampaikan, setelah dibaca Al-Ikhlas, maka kamu wiridnya yang banyak, saudaraku. 102. Oh, kok banyak, Pak? Iya, karena kita minta sesuatu harus nilainya banyak supaya mendapatkan sesuatu yang banyak. Jadi ini kalau kita dikasih kekayaan melebihi daripada kekayaan yang ada di sekitar kita. Satu kabupaten kita bisa menjadi yang paling kaya kalau kita bisa ketemu dengan kodamnya si Al-Ikhlas, itu Abdul Wahid. Jadi wiridnya wa ya Rabbi bil ikhlas qalis qulubana minasyirki wal isyahaqon takholahas. Jadi ini di wirid sebanyak 102. Jadi Al-Ikhlasnya sekali. Nanti kamu harus keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar waktu wiridnya. Jangan memakai baju curian atau hasil korupsi. Ini mohon maaf pada pejabat-pejabat yang korupsi. Jangan berdoa karena doamu kadang-kadang tidak diijabahi kalau menggunakan pakaian hasil korupsi. Jadi mohon maaf pada saudara-saudaraku yang ada di sana, bukan bermaksud kliwon ini mengkritik ataupun paling suci, tidak. Jadi kalau memanggil Qodam ini jangan menggunakan pakaian yang mohon maaf yang tidak benar, karena si Abdul Wahid ini orangnya tinggi besar, berwibawa, yang menguasai daripada Qodam ini, yang sudah sering disampaikan ke kita. Pak, benar Pak, sangat Pak, jangan takut Pak. Bahkan mereka tidak berhasil pun ada, karena apa? Tidak bisa ngomong, lidahnya keluh. Karena nanti kadang-kala dengan bahasa Indonesia, kamu mau apa? Fulus, minta uang yang banyak, yang hei Abdul Wahid penunggu Qodamnya Al-Ikhlas misalnya. Saya sudah belepotan saudaraku bicaranya, apalagi sampai bertemu. Jadi ini diambil dari sesuatu ilmu guru kita. Jadi yang perlu saya sampaikan, nanti kadang-kala bahasa Indonesia. Nah, tapi yang banyak yang sudah banyak terjadi bahasa Arab, saudaraku. Jadi bahasa Arab, ayu sayin turidu. Nah, salamnya seperti itu. Si Abdul Wahid tadi, saudara, Qodamnya. Lalu kita jawab, uridu atuhiyani malan kasiro. Saya minta, aku butuh ya saudaraku. Aku butuh uang yang banyak. Aku butuh fulus yang banyak. Seperti itu, saudaraku. Insya Allah. Nah, kamu kalau bersungguh-sungguh, ini kalau sudah banyak, bukan lagi 1-2, orang-orang yang mau melakukan seperti itu. Karena kita punya padepokan, Sumur Sinobo, juga murid-murid kami sudah melakukan hal-hal seperti itu. Jadi terima kasih kepada saudaraku yang dimuliakan Allah. Kembali lagi ke permasalahan inti daripada si Kamis Manis yang wetonnya 13, saudaraku. Jadi bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan ia. Semakin panjang konten ini nanti ditinggalkan, saudaraku. Jadi saya tutup dulu ya, saudaraku ya. Jadi mohon maaf ya, saya tutup dulu. Saya ingin berdoa pada saudaraku yang subscribe, ataupun yang like, yang komen, yang nonton. Ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, dan jauhkan dari penyakit dan musibah. Dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah, dengan doa tolak bala hamba-Mu ini ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi doa hamba-Mu ini ya Allah. Jadi berdoa itu, saudaraku, tangannya sebahu menghadap ke kiblat. Kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan 1, 2, dan 3 teruslah, saudaraku, karena Allah nanti akan tahu apa maumu. Jadi yang perlu saya sampaikan, kebutuhan jangan keinginan ya saudaraku ya. Jadi bersungguh-sungguh, jangan putus asa, saudaraku. Doa bersama turunnya hujan bagus, saudaraku. Turun hujan, banyak petir, banyak ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk hamba-Mu, kesehatan ya Allah, supaya rezeki kami bisa dinikmati, istri dan keluarga. Seperti itu, saudaraku.
Jadi itu saja yang saya sampaikan ya saudaraku ya. Saya ingin mendoakan yang subscribe, ya Allah panjangkan umurnya ya Allah. Jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah dengan doa selamat ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa ci'adatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakratil maut wa najatan minan nar wa atwahita hisab ya Allah. Dengan doa tolak bala ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari penyakit dan musibah dan panjangkan umur kami ya Allah. Yang subscribe ya Allah. Allahumma fa'ana khola wal bala'a wal pasya'a wal munkara wa syuyufal muqtaribata wa sadaida wal minhana mathara min hawa mabatona min baladina hadda khosa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, Joyo Joyo Wijayanti lapur dining pangastuti Joyo hadi diningrat rahayu rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.